Setelah Feng Tianxing menunggu sebentar, dia menunggu berbagai bahan obat yang dibawa Kedo dari gudang. Dia berulang kali memohon kepada keluarga Kedo untuk merawat anak ini dengan baik. Dan kemudian Feng Tianxing menemukan tempat terpencil dan memulai alkimia. Hanya saja kali ini Feng Tianxing tidak sengaja menyebabkan kelainan apapun, dan durasi penglihatannya juga sangat singkat. Lagi pula, dengan perisai besar keluarga Ke di belakangnya, masalah penglihatan itu mudah diselesaikan. Setengah jam kemudian, ramuan itu selesai. Jadi Feng Tianxing masuk dengan ramuan itu dan memberikannya kepada putra Laksamana Liang. Setelah semua alkimia, wajah Feng Tianxing pucat, napasnya lemah, dan dia tampak seperti kelelahan. Kedan bangkit dengan cemas dan datang ke sisi Feng Tianxing. Kamu tidak apa-apa. Feng Tianxing melambaikan tangannya dan menarik napas lagi. Biarkan aku istirahat, dan minta Patriark Kedan mengirim seseorang untuk menjagaku. Jika ada yang tidak beres dengannya, dia harus memberitahuku sesegera mungkin. Setelah selesai berbicara tentang Feng Tianxing, dia memejamkan mata untuk mengkultivasi dirinya sendiri. Sikap seperti itu tentu saja dipuji oleh Kedan. Dia diam-diam berkata kepada Kechan. Kakak kedua, saya pikir Feng Tianxing ini memiliki karakter yang baik dan kekuatan yang baik. Meskipun kekuatan saat ini belum mencapai titik untuk menikahi kita, itu hampir sama. Mengapa kita tidak menyebutkan ini kepadanya kapan-kapan? Kechan mengangguk berulang kali. Anak ini, sayangnya, bagaimanapun juga, jika itu aku tidak akan bisa melakukan upaya yang begitu melelahkan. Jika aku bisa merekrutnya ke dalam keluarga Ke, aku bisa meramalkan bahwa keluarga Ke akan tumbuh. Kakak, kamu harus mengungkit pernikahan itu. Seharusnya tidak ada masalah dengan Kedo. Keduanya sudah mulai mempersiapkan Feng Tianxing untuk memasuki rumah Ke. Inilah manfaat yang diperoleh Feng Tianxing dari akting. Setelah meraih kemenangan penuh melawan Void, kekuatannya sendiri bukan lagi kesulitan pernikahannya dengan keluarga Ke, melainkan karakter pribadinya. Dalam keluarga seperti keluarga Ke, yang mereka butuhkan hanyalah kekuatan yang layak, terutama di Kedan. Putri satu-satunya ingin mengendalikan kekuatan, jadi dia membutuhkan penolong yang baik, yang mampu, dan yang bersedia melindungi kepentingan keluarga Ke adalah pilihan terbaik. Meskipun Jin Feng Tianxing tidak menunjukkan bahwa dia ingin bekerja untuk keluarga Ke, dia secara implisit menyatakan kesediaannya untuk memenuhi janjinya. Apakah dia bersedia membantu kedua mengurus urusan internal keluarga sebenarnya hanya satu kalimat. Kali ini, dia pada dasarnya membereskan semua masalah kerjasamanya dengan keluarga Ke. Setelah setengah saat, Feng Tianxing membuka matanya, dan putra Laksamana Liang, yang berada di sampingnya, akhirnya membuka matanya. Dia melihat sekeliling dengan ragu, tidak yakin tempat apa ini, apalagi apakah setan gelap di sekitar sini mencoba menyakitinya. Tanpa sadar mengumpulkan tubuhnya, berusaha bersembunyi di sudut. Kedan terbatuk, lalu dia berbicara. Kamu adalah putra Laksamana Liang, kan? Feng Tianxing memenuhi janji yang dia buat kepada Laksamana Liang di awal, dan butuh banyak usaha untuk menyelamatkanmu. Tidakkah kamu berterima kasih kepada Laksamana Feng? Klan iblis gemetar dan tidak berani bergerak. Feng Tianxing menghela nafas, bergerak ke samping, berjongkok, hampir setinggi dirinya. Nadanya cukup lembut. Maaf, kali ini aku melewatkan waktu dan membiarkan keluarga Liang menderita seperti ini. Tapi jangan khawatir, setelah aku menyelamatkanmu hari ini, aku pasti tidak akan membiarkan orang-orang dari ketiga keluarga itu pergi. Aku akan membuat mereka membayar mahal. Putra Laksamana Liang memandang Feng Tianxing dengan curiga, dan mengangguk dengan lesu. Sepertinya dia telah menerima nasib seperti itu. Kedan sugested. Karena kamu menyelamatkan nyawanya Tianxing, mengapa tidak memberinya nama baru agar dia bisa hidup dengan tenang? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan kuat dan bertanya dengan lembut. Siapa nama yang diberikan ayahmu? Liang Seng, kamu harus mengingat nama ini dengan kuat, dan jangan pernah melupakan leluhurmu. Ketika Kedan di samping mendengar ini, hatinya sedikit bergetar. Inilah yang tidak dia pertimbangkan, tetapi faktanya itu harus dipertimbangkan. Sebagai warisan keluarga, nama adalah bagian yang paling dangkal dan intuitif. Dari tabu, seseorang dapat membedakan di mana mereka berasal dan keluarga apa mereka. Feng Tianxing tidak ingin Liang Seng mengubah namanya. Dia hanya ingin dia mengingat kelahirannya sendiri. Dan dia ingin dia mengingat warisan keluarga dan tidak melupakannya. Ini adalah dasar dari warisan keluarga. Dan ketika dia berpikir bahwa dia telah secara tidak sengaja merampas kekuasaan keluarga Liang Seng, dia merasa sedikit tertekan. Mengapa dia tidak berpikir lebih hati-hati seperti Feng Tianxing? Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing memegang tangan Liang Seng dan berkata kepada Kedan. Hari ini, keluarga Ke menyediakan bahan obat untuk membantu saya memenuhi janji hari itu. Saya telah menuliskannya. Jika keluarga Ke memiliki perintah di masa depan, kirim saja seseorang, dan saya akan melakukan yang terbaik sesuai kemampuan saya. Jika saya tidak mampu, saya akan mencoba yang terbaik. Cobalah semuanya. Aku harus membawanya kembali untuk menyelesaikan perhitungan dengan orang-orang itu, dan aku akan datang untuk berterima kasih nanti.
Setelah membungkuk dalam-dalam, Feng Tianxing membawa pergi Liang Sheng. Tanpa suasana suram keluarga ke, Liang Sheng tiba-tiba menangis saat merasakan sinar matahari yang cerah di luar. Ini adalah sesuatu yang sangat dia rindukan di musim semi dingin 9 meter. Dan sekarang dia akhirnya melihat cahaya hari lagi. Liang Sheng benar-benar tidak tahan. Feng Tianxing juga tidak mengkritiknya, tetapi membawanya kembali ke yurisdiksi Laksamana Liang. Dia secara pribadi memobilisasi tentara, memusnahkan ketiga keluarga, dan kemudian membangun kembali rumah Laksamana, menyingkirkan semua pembantu ini dari posisi mereka. Setelah pembersihan ini, hampir tidak ada lagi kekuatan keluarga yang tersisa di daerah di bawah yurisdiksi Laksamana Liang. Feng Tianxing membawa Liang Sheng untuk berdiri di luar rumah Laksamana, melihat ke arah iblis yang kebingungan, menjelaskan penyebab kejadian satu persatu, dan kemudian melihat ke arah Liang Sheng di samping. Apakah kamu ingin mewarisi bisnis keluarga ayahmu dengan bantuanku? Atau kamu ingin berlatih sendiri dan mengambil alih ketika kamu cukup kuat? Meskipun Liang Sheng masih muda, Feng Tianxing percaya bahwa dia tahu bagaimana memilih setelah melewati gerbang neraka. Saya bersedia belajar seni di bawah Laksamana Feng, dan saya akan mengambil alih rumah Laksamana setelah saya mendapatkan kekuatan ayah saya. Feng Tianxing mengangguk setuju. Oke, karena itu masalahnya. Besok aku akan mengatur ulang tenaga kerja dan untuk sementara mengelola rumah Laksamana untukmu. Setelah lemparan seperti itu, Feng Tianxing membawa Liang Sheng kembali ke akademi dan menyuruh Borui mengatur guru terbaik untuk mengajarinya. Setelah semua kerja keras ini, Feng Tianxing harus bersiap untuk membayar kembali hadiah keluarga ke hal-hal sepele dan sibuk. Tetapi meskipun tubuh guntur Feng Tianxing sibuk, inkarnasi iblisnya di sisi lain sangat cantik. Sejak kesadaran sejati Feng Tianxing dipenjara di tubuh ras iblis oleh Kaisar Iblis, Feng Tianxing hanya melakukan pencerahan dan pencerahan setiap hari, sesekali melihat bagaimana avatar menghadapinya. Sekarang, apa yang dipuji oleh semua iblis di wilayah di bawah yurisdiksinya tidak lain adalah avatar Sanxing Feng Tianxing. Tapi dalam arti tertentu, itu memang Feng Tianxing. Mengumpulkan kesadarannya, lalu melihat ke dinding batu di depannya, Feng Tianxing mengerutkan kening. Dao ini hampir tercerahkan, apa yang harus menjadi langkah selanjutnya?